Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertahta. Kami sujud di altar-Mu Tuhan, dan kami merindukan satu pembaharuan baru di dalam kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, yang menjadikan kami ciptaan baru, yang menjadikan kami sebagai manusia baru yang taat dan tunduk kepada segala perintah dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami rindu untuk bersama-sama menerima pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda di antara kami semuanya, juga bagi kami hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh dibangun, manusia baru kami semakin terbit cemerlang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hati pikiran dari saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang di rumah yang saat ini melihat secara streaming. Tuhan juga melawat mereka dengan kuasa yang sama, dengan lawatan yang sama. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara kami yang ada di rumah, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran streaming dari GBI Sentro. Puji Tuhan, lawatan Allah juga sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Dwi gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok saya milih hari ini? Slide pertama adalah lawan virus corona dengan disiplin, dan disiplin adalah vaksin yang ampuh untuk COVID-19. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwasanya masa PSBB mungkin boleh dinyatakan berakhir. Ya. Namun kita tahu saat ini virus corona belum berakhir. Virus corona masih bergerak, dan bahkan seperti bola salju yang semakin lama semakin besar. Bola salju yang mungkin akan menggelinding demikian besar, dan kita tahu banyak yang tumbang saat ini. Orang sehat-sehat tiba-tiba tumbang dan mati. Dan kita jumpai itu di sekitar kita. Jawa Timur menjadi angka yang tertinggi. Surabaya khususnya. Bukan lagi zona merah, tetapi menjadi zona hitam. Kenapa? Karena mereka tidak mau melaksanakan disiplin. Disiplin apa? Apalagi kalau saat ini kita memasuki era new normal, adalah disiplin menggunakan protokol yang sudah ditetapkan. Kenapa kok saya copot masker? Peraturan gubernur mengatakan boleh tidak memakai masker pada saat berpidato. Betul ya Pak ya? Jadi saya boleh nggak pakai masker, tapi tetap pakai kacamata. Jadi karena kita tidak melakukan disiplin, kita mengatakan pakai masker gak enak Pak, menghirup udaranya sendiri katanya Pak Dwi. Pakai face shield gak enak Pak, kalau noleh gliyeng. Apalagi kita tidak merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang ada. Apalagi kita dengan jaga jarak, physical distancing. Loh, kita biasanya cipika-cipiki, kita biasanya kumpul ya, kayak arisan naik seperti itu ya. Saling dekat. Sekarang harus memasuki satu perubahan. Satu perubahan yang membuat kita tidak nyaman. Satu perubahan yang membuat kita tidak gerah sekali untuk melakukannya. Dan oleh karena itu maka pemerintah melakukan tindakan paksa. Supaya setiap orang boleh memasuki satu era yang baru yang disebut kebiasaan baru di era new normal. Dipaksa untuk melakukannya. Dengan sanksi sosial, kalau nggak pakai masker didenda. Ada juga sanksi sosial, suruh push up, suruh nyapu, suruh memasak di tempat umum, nyapu di tempat umum. Ada yang suruh menyanyikan lagu kebangsaan di tempat umum, mengucapkan Pancasila, walaupun tersiok-siok banyak yang tidak bisa juga. Kalau saya sih yang apal. Bahkan sampai penahanan KTP 14 hari. Semua itu dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kebiasaan baru itu bisa diterapkan. Supaya kebiasaan baru itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Itu yang namanya masuk new normal. Supaya apa? Supaya setiap masyarakat ini dapat selamat dari
kondisi virusnya corona. Oleh karena itu harus dilaksanakan. Memang tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, kalau tema ini sudah ditetapkan oleh almarhum Bapak Gembala untuk masuk ke tema yang baru. Coba next. Karena kita saat ini juga memasuki era yang baru. Yang diambil dari Wahyu 21 ayat 5, saya ambil 5a-nya saja. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu baru dua diciptakan dan kita masuk di dalamnya. Kalau kita masih menggunakan karakter yang lama, itu tidak match, tidak sama. Seringkali kita juga mengabaikan keadaan-keadaan di dalam era yang baru ini. Sama seperti tadi kalau kita memasuki era new normal. Tidak mau berdisiplin melaksanakannya. Tidak mau melakukannya. Kalau kita mengatakan di era new normal secara lahiriah terselamat dari virus corona, kalau kita tidak melakukan era yang baru, kebiasaan baru di dalam kerohanian pembaharuan oleh Roh Kudus, sama kita juga tidak akan diselamatkan. Kita akan binasa. Di dalam selanjutan dari Wahyu 21 disebutkan ada kematian yang kedua. Kita memang perlu dipaksa. Karena apa? Kebiasaan kita yang mau melakukannya ini karena kehidupan kita dicengkeram oleh kuasa dosa. Kita senantiasa mempunyai kebiasaan lama, yaitu kebiasaan-kebiasaan pola pikir lama yang dicengkeram oleh dosa. Oleh karena itu, Tuhan mau pola pikir kita dirubah. Next. Tuhan mau cara berpikir kita mau dirubah. Supaya kita bisa memasuki era yang baru dengan manusia yang baru. Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita binasa oleh pola pikir dan kelakuan kita yang lama. Nah, hari ini saya ingin rindu Bapak Ibu Saudara, baik di sini maupun di tempat di rumah. Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami pembaharuan yang dilaksanakan oleh Roh Kudus? Karena Allah sudah berkarya, Allah sudah melakukannya, tetapi kita masih dalam kehidupan yang lama. Belum memasuki era yang baru. Kita belum menjadi manusia baru untuk masa yang baru. Nah, sekarang saatnya kita harus mengalami pembaharuan itu. Saatnya kita mengalami pembaharuan itu. Ayatnya tolong. Efesus 4 ayat 21-24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu satu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang kedua, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita yang telah menerima, mendengar tentang Injil keselamatan. Kita yang sudah mendengar tentang pengajaran dan keselamatan. Kita yang sudah mendengar tentang bagaimana protokol kebiasaan baru yang Tuhan tetapkan karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Tetapi seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menolak dan senantiasa ingin kembali kepada pola pikir yang lama. Kita senantiasa ingin kembali kepada kebiasaan lama kita. Karena kita tahu kita hidup di dalam cengkeraman dosa. Allah mau kita masuk menjadi manusia baru. Karena Dia sangat sayang kepada kita. Kita bisa diperbaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Kita tidak bisa diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita tidak bisa diperbaharui untuk menerima manusia yang baru kalau kita tidak mau menanggalkan manusia yang lama kita. Oleh sebab itu dalam ayat ini sangat jelas stepnya. Kamu sudah mendengar tentang Injil, sudah dengar. Tahu pengajarannya, sudah tahu. Tanggalkan dulu yang lama. Baru diperbaharui. Jadi saya tidak ingin yang membicarakan yang menanggalkan yang lama, karena temanya pembaharuan. Saya rindu kita membicarakan mengenai pembaharuan saja. Jadi yang saya blok merah di situ, yang pertama adalah diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Yang kedua adalah dengan tindakan yang nyata sebagai action kita
untuk mengalami manusia baru itu sendiri. Ya, jadi itu yang kedua hal yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mengalami pembaharuan yang dimulai dari pikiran kita. Next. Allah mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Ya, saya baca dulu ayatnya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah mau pola pikir kita, mindset kita, itu yang pertama diperbaharui. Kita tidak lagi merasa dipaksa untuk melakukan new normal, karena kita sudah punya pikiran yang benar bahwa itu dilakukan untuk keselamatan kita. Di dalam era yang baru pun juga demikian, kita tidak perlu dipaksa-paksa oleh Allah untuk masuk ke dalam protokolnya Tuhan, melakukan kehendaknya, karena kita tahu Tuhan sayang kepada kita dan mau itu supaya menyelamatkan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pola pikir kita perlu diperbaharui? Kenapa harus dari pola pikir kita? Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa apapun cara hidup kita, bagaimana sikap kita, itu dipengaruhi oleh kondisi pikiran kita. Dipengaruhi oleh mindset kita. Kita mempunyai sudut pandang, maka sikap kita juga, kalau salah sudut pandangnya, sikap kita juga akan salah. Kalau sudut pandang kita benar, maka apa yang kita lakukan itu juga akan benar. Kecuali kalau kita sengaja melakukan yang salah. Oleh karena itu dikatakan mindset kita, pikiran kita, dan roh kita itu yang pertama diperbaharui. Punya pola pikir yang benar, maksud dan tujuan Allah yang benar. Nah, kenapa? Mengapa sulit berubah? Sulit diperbaharui. Next. Kenapa kok sulit diperbaharui? John C. Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Within You, mengembangkan kepemimpinan di dalam diri Anda, itu mengatakan bahwa kita seringkali sulit untuk mengalami perubahan karena rutinitas yang kita lakukan itu akan mengganggu, akan terganggu. Kita tidak nyaman dengan perubahan. Contoh tadi sebagai pakai masker, biasanya kita nggak pakai, nggak apa-apa. Sekarang harus pakai. Itu karena apa? Rutinitas kita tidak nyaman, tidak akan terganggu. Atau kita takut menghadapi kesulitan-kesulitan. Ya seperti saya katakan tadi, kalau kita memakai face shield akan geliyeng. Atau kita sudah merasa puas dengan kondisi dan situasi yang sekarang ini. Dan ini seringkali yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita. Kita cukup puas dengan situasi keadaan kita saat ini. Pelayanan kita cukup, kerohanian kita cukup sampai di sini. Kita tidak mau mengalami perubahan bukan karena karya Roh Kudus gagal dalam kehidupan kita, tetapi kita yang menolak untuk melakukan perubahan. Kita yang menolak untuk dilakukan perubahan. Kita hanya memandang sebagai satu kebenaran semu. Oleh sebab itu dikatakan kamu yang sudah mendengar tentang dia, mendengar pengajarannya dia. Kalau kita mau mendengar tentang dia, kita mau sayang dengan dia. Mengenal. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita punya hubungan yang benar dengan Kristus, kita erat dengan dia. Semakin kita ingin menjadi serupa dengan Kristus dan kebenarannya, semakin mengenal kebenaran yang benar. Jadi bukan kebenaran yang semu lagi, tetapi kebenaran yang sejati. Lalu pikiran apa yang ditunjukkan oleh mereka yang telah diperbarui oleh Roh Kudus ketika percaya kepada Kristus? Yaitu adanya satu perubahan. Perubahan yang tidak mau hanya sekedar berubah, tetapi perubahan yang 180 derajat berubah. Kalau dahulunya ke kanan jadi ke kiri, kebalik, ke kiri ke kanan. Utara selatan, ke bawah ke atas. Itu perubahan yang 180 berubah. Yaitu perubahan dari konsep pikiran kita. Karena kita ngomong mindset. Pikiran kita yang sia-sia. Pikiran kita yang menuju kepada kebinasaan. Kepada pikiran yang penuh dengan pengharapan oleh karena Kristus. Pengharapan yang sejati. Tadi saya katakan semakin kita mengenal dia, kita semakin ingin
menjadi pelaku apa yang dikatakannya, apa yang diperintahkannya. Karena apa? Secara otomatis seluruh aspek kehidupan kita akan dipengaruhi dan bisa menjadi lebih baik. Saya bangga, saya sangat disayang banyak orang di sini. Ya. Pada banyak orang yang mau istilahnya sayang pada saya, sehingga apa yang saya minta diberikan. Bahkan ketika saya sakit, beberapa waktu lalu saya sakit 4 hari, diperhatikan sedemikian rupa. Diantar ke lab, diantar ke rumah sakit, dan seterusnya. Itu sayang. Sama, pada saat kita sayang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan sempurna, kita juga ingin melakukan apa yang diperintahkannya. Kita akan menjadi pelaku dari apa yang disukai oleh Tuhan kita lakukan. Itulah kenapa kok kita pertama kali mindset kita yang harus berubah. Pola pikir kita yang harus berubah. Saking sayangnya istri saya sampai sungkan gitu katanya ya, seperti itu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu bukan sekedar dari anak-anak muda yang sekolah, bukan sekedar mencari ilmu, bukan sekedar untuk mencari ijazah, bukan sekedar untuk melakukan kewajiban karena sebagai pelajar. Tetapi di sini diketahui juga bahwa mereka harus memahami rencana Allah di dalam kehidupannya. Kenapa harus ambil jurusan ini? Kenapa harus belajar? Masa depan apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada dia untuk dilakukan? Kalau sudah mempunyai keluarga, atau kalau mereka yang sudah bekerja, apakah hanya bekerja untuk mencari upah saja? Bekerja untuk memenuhi kewajiban saja? Bekerja untuk melakukan kebutuhan, memenuhi kebutuhan fisiknya saja? Tidak. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran Allah, kita tahu apa misi Allah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, di dalam tempat kerja kita, di dalam marketplace kita. Itu yang Tuhan maui. Kalau kita membangun keluarga, apa yang Tuhan mau ya? Apakah hanya sekedar keturunan ilahi? Ataukah karena saya sudah umur saya harus menikah? Bukan. Tetapi kita bisa menjadi satu tim yang hebat dari Allah, supaya Injil kerajaannya itu bisa disebarkan untuk seluruh dunia. Kita menjadi bagian dari Allah, keluarga Allah yang seutuhnya, untuk melakukan kehendak Dia. Jadi bukan sekedar. Apakah Anda beribadah di sini sekedar memenuhi kewajiban? Apakah Anda beribadah di sini karena sekolah hari Minggu wajib beribadah? Seharusnya bukan begitu. Seharusnya bukan pemenuhan kewajiban. Wes mari rek kewajibanku hari Minggu. Bukan. Tetapi bagaimana kerinduan kita untuk diperbaharui oleh Allah. Bertemu dengan Allah dan kemudian mengalami pembaharuan-pembaharuan. Itu adalah satu kerinduan kita yang dimulai dari pola pikir kita, mindset kita harus berubah. Kalau Bapak Ibu Saudara, baik di sini maupun yang ada di rumah, masih mempunyai pola pikir yang lama, minta kuasa Roh Kudus, Tuhan perbaharui kami. Supaya kami boleh memiliki pikiran-pikiran. Karena pada tahap yang terakhir, Paulus katakan kita harus mempunyai pikiran-pikiran Kristus. Itu mindset. Saya nggak panjangkan di pikiran. Yang kedua adalah melakukan perubahan di dalam tindakan. Next. Ada action. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dikatakan tadi, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tetapi kita juga yang di Efesus tadi mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui. Itu yang saya maksudkan, kalau kita pikirannya sudah dirubah, bukan sekedar hanya di pikiran. Bukan sekedar hanya di pikiran, tetapi harus dilaksanakan. Dan dilaksanakan, dan dilaksanakan, supaya menjadi satu kebiasaan baru. Kalau kita tidak pernah melaksanakan, kita tidak akan mempunyai satu kebiasaan baru. Oleh karena itu harus dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa daya tarik manusia lama kita itu sangat kuat untuk kembali kepada dosa, untuk pada kehidupan yang lama. Maka perlu diimbangi dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Hidup kekristenan adalah hidup perubahan. Supaya kita tidak di dalam bayang-bayang kuasa manusia lama kita. Tetapi kita mempunyai satu kemerdekaan di dalam ruang lingkup manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah.
Apakah mudah? Tidak, tetapi ini adalah satu proses yang harus kita laksanakan. Satu proses yang terus menerus. Satu proses yang harus kita jalankan. Tetapi walaupun kita mengatakan proses itu tidak memaklumkan kita untuk menerima kebiasaan lama. Kalau itu satu proses dalam kehidupan kita, itu tidak menjadikan kita memperbolehkan kita mempunyai pikiran lama. Tetapi kita selalu berjuang dan berusaha untuk bisa berubah. Apakah gampang, Pak? Susah memang. Karena apa? Kita punya zona nyaman dengan pola pikir kita yang lama. Kita merasa cukup, kita merasa enak karena sudah mempunyai kebiasaan lama. Saya kalau mau dulunya nggak pakai masker itu sudah nyaman. Pakai masker nggak nyaman. Tetapi karena sudah dilaksanakan berulang-ulang, pada saat saya keluar kantor dari ruangan kantor saya, keluar gak pakai masker, rasanya malu. Karena semua pakai masker dan itu tidak nyaman. Jadi tidak nyaman. Oleh karena itu, apa yang menjadi pola pikir kita harus diperbarui, kita laksanakan di dalam tindakan itu menjadi satu kebiasaan baru. Kalau kita mempunyai kebiasaan baru, maka kebiasaan lama itu akan menjadi gak nyaman. Sama pada waktu dulu saya masih merokok, gak ngerokok gak enak. Dan sekarang kalau saya merokok, waduh diketahui jemaat di sini. Ada kebiasaan baru yang lama sudah ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan 180 derajat hilang, baru kita memasuki kehidupan yang baru. Bukan sekedar, jadi pelayanan bukan sekedar cukup apa adanya. Tetapi kita mempunyai satu hal yang baru. Mari kita renungkan, kita koreksi. Apa perubahan baru dalam kehidupan kita yang kita lakukan? Bukan sekedar pergi ke gereja saja. Bukan sekedar hanya membaca Alkitab. Kalau hanya itu tidaklah cukup. Tetapi kita juga bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan yang dapat kita lakukan perubahan-perubahan. Dikatakan di sini dalam King James Version, and be renewed in the spirit of your mind. Apa ya arti ini? Ada satu perubahan di dalam pola pikir kita. Ada satu perubahan di dalam tindakan kita. Karena tadi saya katakan semua itu didorong oleh pikiran kita. Oleh Roh Allah. Pembaharuan itu dilaksanakan. Kalau di dalam versi next NIV-nya ya, dikatakan menggunakan kata attitude of your mind. Artinya sikap daripada pikiranmu. Ada attitude-nya di versi yang lain. Dan itu berkaitan dengan kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Karena itu konsep dari pikiran kita harus dilaksanakan. Saya kasih contoh, karena memang saya di industri, saya contohnya dalam bidang industri. Beberapa tahun 1940-an, ada jam yang sangat terkenal, itu semua merek Swiss. Ya, apalagi di sekarang era industri 4.0, nanti saya terlalu panjang, jadi seperti itu. Tahun 1940 semua jam merek adalah merek dari Swiss, bangga. Dan perusahaan Swiss yang menjadi pembuatnya juga bangga. Dia memperkerjakan puluhan ribu bahkan sampai 80 ribu orang. Semua orang menggunakan jam tangan yang sama. Merek yang salah satu merek yang terkenal. Dalam tanda kutip bukan menjadi promosi. Tetapi sebagai contoh Alana Rado. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu berarti generasi baru semua. Dia lakukan itu. Dan semua orang menggunakannya, semua orang bangga sama perusahaan yang lama yang pernah saya ikuti, bangga dengan produk-produknya. Tetapi apa? Mereka tidak melakukan pembaharuan sehingga akan tertinggal. Handphone juga sama, ada beberapa merek seperti Nokia juga akan tertinggal. Dan ini sama. Tetapi pada tahun waktu itu ada seseorang yang mencoba menghubungi pimpinan atau pemilik dari Rado perusahaan ini. Dia mengatakan ada satu jam yang saat ini akan menjadi booming, yaitu jam digital. Wih, opo iku? Ide ini ditolak, gagasan ini ditolak. Akhirnya apa? Ya sudah, karena saya punya hak paten misalnya, saya jual kepada orang lain dan yang beli adalah Seiko. Keadaan berbalik. Sekarang jam digital sudah merajai. Dan jam digital di Jepang Seiko juga merajai, bahkan dia luar biasa. 80% pasaran juga dipegang oleh mereka. Itu perubahan.
Di dalam pikiran mereka sudah mendapatkan ada perubahan. Ngerti, tetapi tidak dilakukan. Terlebih saat ini kita juga dipaksa untuk perdagangan-perdagangan jangan susah. Singapura yang kita ketahui negara yang luar biasa juga menyatakan diri resesi dalam situasi kondisi ini. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pikiran kita diperbarui, lakukan di dalam tindakan. Terus waktunya jalan terus. Yang ketiga, tambahan adalah respon dan semangat ketangguhan kita dalam melakukan perubahan. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Respon ini sangat penting. Karena tadi saya katakan bahwa kita seringkali menolak setiap perubahan. Karena kita merasa tidak nyaman dengan perubahan. Kita selalu ingin pada kebiasaan lama ya kita yang sudah membuat kita nyaman. Kita tidak mau diperbaharui. Kita minta ditegur. Nah, sekarang respon kita bagaimana untuk membuat perubahan? Ayo terima. Terima perubahan itu dengan sukacita, pembaharuan oleh Roh Kudus dengan sukacita luar biasa. Supaya kita bisa semakin diperbaharui dan bisa mengenakan manusia baru kita. Lama sudah ditinggalkan, baru muncul, manusia baru muncul. Caranya apa? Dengan pelan-pelan itu. Dan kemudian yang kedua, semangat dan ketangguhan atas perubahan ini perlu. Kenapa kok saya katakan begini Bapak Ibu Saudara? Pada waktu pemerintah pertama kali masa PSBB, waduh gencar sekali. Diperiksa semua orang pakai masker, semua orang jaga jarak. Tetapi itu hanya berumur seumur jagung. Belum sampai panas sudah padam. Orang sudah enggan memakai masker. Sehingga setiap saat harus dijaga lagi. Contoh kan Gading Fajar itu sangat contoh yang luar biasa. Pada waktu awalnya sepi, jam 9 sudah tutup. Tetapi hanya beberapa waktu saja kembali kepada kebiasaan lama. Maka kenapa kok kita mengatakan ada satu semangat, ada satu ketangguhan untuk mengalami perubahan terus menerus itu. Karena itu proses seumur hidup kita. Kalau tidak kita akan kembali kepada kebiasaan lama kita. Karena kita pada kecenderungan untuk melakukan dosa. Oleh karena itu perlu semangat dan ketangguhan untuk senantiasa mau diperbaharui. Amin. Halo, tidak ada orang yang di sini. Haleluya. Yang di rumah amin. Haleluya. Kita perlu satu ketangguhan untuk mendapatkan emas yang murni. Harus dibakar. Dibakar, sakit dan menyakitkan. Namun tidak mungkin pada saat teriak sakit terus kemudian dihentikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari emas itu. Tidak mungkin dihentikan, tetapi akan terus diproses sampai akhirnya betul-betul emas itu kelihatan murni. Terus dibersihkan supaya itu menjadi betul-betul murni. Kehidupan kita juga begitu. Walaupun mungkin sakit pada waktu mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, tidak nyaman dengan hal itu, tetapi mari kita tetap mempunyai semangat dan ketangguhan untuk Tuhan, aku mau diproses. Tuhan, aku mau dibentuk. Sakit memang, tetapi aku tahu hasilnya akan luar biasa. Dan itulah mengapa kita perlu satu namanya semangat. Untuk satu sama lain kita boleh saling menguatkan. Untuk satu sama lain kita boleh saling mengingatkan. Ayatnya coba kita lihat. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah adanya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita semakin menyala-nyala, roh kita semakin berkobar-kobar, tidak pernah padam, dan kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan, sehingga benar-benar yang lama itu berlalu dan kebiasaan baru itu muncul. Ya, sebagai ayat yang terakhir sambil tim worship leader mempersiapkan diri sebuah lagu, silakan. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mungkin badan kita semakin lama semakin merosot, kekuatan kita semakin merosot, kemampuan kita semakin merosot, apa yang fana ini semakin merosot. Tetapi pada saat kita memiliki tekad dan ketangguhan untuk senantiasa mau dia lakukan perubahan demi perubahan, maka manusia batinnya
itu akan semakin perkasa, akan semakin tangguh. Bukan yang dari luar yang tampak itu yang hebat, tetapi yang dari dalam keluar itu yang Tuhan inginkan. Dan itu biarlah terpancar dalam kehidupan kita, terpancar dalam wajah kita, terpancar dalam tindakan kita, terpancar dalam seluruh aspek hidup kita. Dan mari kita mengalami pembaharuan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan dia. Sekali lagi katakan sujud di altarnya. Saya coba kita bangkit berdiri. Sujud di altarnya, Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku, ya bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, di altarnya. Mujizat terjadi, pembaharuan terjadi, sadarkan di altarnya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar tentang firman dan kebenaran-Mu, dan biarlah itu menjadikan kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk semakin diperbaharui di dalam roh dan pikiran kami. Kami rindu untuk melakukan tindakan kami dengan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dengan dahsyat dan luar biasa, karya Roh Kudus yang luar biasa, biarlah itu menjamah kehidupan kami setiap umat-Mu, baik yang di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Mereka menjadi satu cerminan dari Kristus, satu cerminan wajah Kristus yang memancarkan cahaya kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami dan tertanam dan dilakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.